siang ini saya ingin kita bersama-sama membaca Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17. Hari ini saya ingin kita membaca cukup banyak ayat, mulai dari ayat ke-26 sampai ke ayat yang 36. Kita akan membaca berganti-gantian. Saya akan baca ayat 26, saudara baca ayat 27, saya baca ayat 28, saudara baca ayat 29, sampai nanti kita membaca ayat 36 yang terakhir. Lukas 17 ayat 26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk dalam bahtera, lalu datang air laut dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang diperangi di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menyilam, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Sama-sama. Kalau Ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat-ayat yang kita sudah baca itu disampaikan oleh Yesus sendiri, di mana dia menceritakan keadaan yang akan terjadi pada menjelang dia datang kembali, dan dia memberikan peringatan. Dia mengingatkan kepada orang, ingatlah, ingatlah, hati-hatilah, ingatlah, hati-hatilah. Dan dia membuat beberapa contoh dalam perjanjian lama untuk bisa menggambarkan bagaimana nanti keadaan yang terjadi pada hari-hari menjelang Yesus datang kembali. Waktu dia berkata, ingatlah, umpamanya ayat 32, ingatlah akan istri Lot, ingatlah, itu seperti seperti lampu merah itu. Ingatlah, hati-hatilah. Kenapa kita membaca di ayat-ayat tadi? Ternyata pada zaman yang lalu, apakah itu di zaman Nuh, apakah itu di zaman Lut, itu orang-orang banyak yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang tidak lagi mengasihi Tuhan. Dan kalau kita membaca dalam ayat-ayat tadi, apa yang terjadi dengan mereka? Pasti. Kenapa di dalam ayat-ayat yang bagian bawah tadi kita tinggal waktu kita membaca, ada dua orang di tempat tidur, yang seorang dibawa, seorang ditinggalkan. Ada dua orang perempuan sedang mengilang, sedang menggiling, seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Ada dua orang di ladang, seorang dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kok bisa? Pastilah yang dibawa itu orang yang serius mengikut Tuhan. Yang dibawa orang yang, seperti saya bilang beberapa hari lalu, antusias ikut Tuhan. Tapi yang ditinggalkan orang-orang yang tidak peduli hal-hal rohani.
Bagi dia agama, ibadah hanyalah pelengkap saja. Kalau saya baca ini, saya penuh ketakutan. Takut apa? Takut bahwa berapa banyak nanti orang-orang yang mengaku dirinya orang-orang Kristen akan tertinggal. Karena saya melihat di dunia ini tidak begitu banyak orang yang antusias mengikut Tuhan. Cukup banyak orang yang mengaku agamanya Kristen. Cukup banyak orang yang di KTP-nya Kristen. Cukup banyak orang yang datang ke gereja. Cukup banyak orang yang bisa menyanyi, hafal beberapa lagu Kristen. Tapi saya merasa kurang banyak orang yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang selalu memelihara hidupnya supaya baik di mata Tuhan, supaya pada hari apa yang kita baca tadi dia akan dibawa. Ada 2 orang di tempat tidur. Siapa ini? Suami istri. Bisa saja suami dibawa, istri tinggal. Bisa juga istri dibawa, suami tinggal. Bisa famili yang sana dibawa, famili sana tinggal. Bisa kakak dan adik pun berpisah. Bisa juga seperti nyanyian anak sekolah minggu, papa mama percaya, oh papa oh mama percayalah. Dia sudah percaya, mama papanya di rumah tidak percaya. Ada satu nyanyian, ya kita nyanyi, mungkin saudara tidak tahu. Oh, ada tangisan. Tangisan. Pernah saudara dengar orang nangis? Pernah? Berapa lama dia nangis? Hah? Ada pernah saudara lihat orang menangis 1 hari nggak berhenti dari pagi sampai malam nangis terus? Ada? Enggak. Kalau sebulan, tambah kalau setahun, dengar nanti ada tangisan selamanya. Terus tangis selamanya. Oh, ada tangisan, flash this, tangisan selamanya. Oh, ada tangisan, Yesus buka dokumen dari ada tangisan selamanya.
Saya selalu berkata, kalau ada orang meninggal, saya selalu bilang, ini bukanlah perceraian selamanya. Ini adalah perceraian yang sementara saja. Tapi ada perceraian selamanya. Kalau ada orang-orang yang dalam hidupnya tidak serius mengikut Tuhan, baginya ibadah hanyalah pelengkap saja. Dia tidak antusias mencari Tuhan. Maka pada hari itu dia akan bercerai dengan semua orang yang dia kasihi. Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, selama-lamanya. Ibu bapak mau bercerai selama-lamanya dengan anak-anaknya? Mau bercerai selama-lamanya dengan anak-anaknya? Mau? Mau? Tidak, bukan. Kalau gitu yuk, serius yuk. Kalau saya tanya, ibu bapak, bapak mau cerai sama istrinya, istrinya mau cerai sama saya, ya, tapi jangan nanti, sekarang aja. Karena mungkin marah gitu. Tapi bagi anak-anak Tuhan bukan begitu. Tapi firman Allah katakan, firman Allah, kita sudah baca dari ayat-ayat tadi, ada beberapa hal yang saya mau bicarakan. Yang pertama, bahwa ayo, hari ini ada lampu merah, peringatan, diingatkan lagi. Ayo kita serius ikut Tuhan. Ayo kita serius memikirkan hal-hal rohani. Lebih serius dari hal-hal yang lain. Supaya apa? Supaya kalau hari itu tiba nanti, kita tidak ketinggalan. Dalam ayat 28, di sana disinggung demikian juga seperti yang terjadi zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Jadi persis seperti apa yang kita kerjakan pada zaman ini, ya. Ditambah lagi dengan zaman Nuh, ya, ditambah lagi dengan zaman Nuh. Ayat 27, mereka makan dan minum, kawin dan dikawinkan, persis seperti sekarang, ya. Kemarin kami menghadiri satu pesta kawin di Pencerian, dan protokol bilang, ya, engineer pengatur acara, tiap hari kalau kita kerja, tiap hari. Saya baru kemarin saya pertama menghadiri satu pesta, belum ada acara apapun. Belum mulai kata-kata, belum subuh, belum ngomong, kali belum, udah jam hampir jam 1. Jadi protokol bilang udah, jadi kita makan dulu. Ya, baru itu. Biasanya orang Tapanuli yang begitu, ya, karena orang Tapanuli SMA kan siap makan acara. Kalau orang Karo biasa SMP, siap makan pulang, karena acara udah siap, ya kan. Tapi kemarin makan dulu. Ini dikatakan di Alkitab, makan, minum, jual beli, menanam, membangun, sama seperti zaman kita sekarang ini. Begitulah dulu di zaman Lot. Dan kalau saudara membaca di Alkitab, kalau saudara membaca di Alkitab bahwa Tuhan datang menemui Abraham, ya, menemui Abraham. Dan Tuhan bilang sama Abraham, di sana akan
dan mereka mengunjungi kota Sodom dan Gomora. Apakah orang kota Sodom dan Gomora peduli Tuhan mengunjungi mereka? Mereka tidak peduli. Mereka hanya memikirkan dirinya saja. Bagi mereka kesuksesan seseorang bukan ditentukan oleh bagaimana hidupnya di hadapan Tuhan. Bagi mereka, bagi orang Sodom dan Gomora, kesuksesan dia diukur dari hal-hal duniawi. Kalau banyak uangnya, kalau tinggi sekolahnya, kalau bagus rumahnya, sukseslah dia. Itu jadi ukuran orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora. Jadi waktu Tuhan mengunjungi mereka, mereka tidak peduli, karena bagi mereka Tuhan bukanlah sesuatu yang penting dalam hidup mereka. Mungkin di Alkitab pada zaman Tuhan Yesus itu cocok diumpamakan seperti orang Farisi. Orang Farisi itu kalau Alkitab ahli, tapi isi Alkitab dia nggak peduli. Itu contohnya kira-kira orang kalau ke gereja rajin tapi puasa ibadah itu nggak peduli. Ibadah rajin tapi puasa ibadah tidak peduli. Di gereja rajin tapi apa yang didapatnya dalam ibadah itu bagi dia nggak gitu penting. Nah, kalau orang-orang seperti ini, yang biarpun Allah mengunjungi mereka, mereka tidak peduli. Bagi mereka hal-hal yang lain yang jadi ukuran. Maka pasti pada waktu Yesus datang kembali nanti, seperti apa yang kita baca di ayat-ayat terakhir dari ayat kita baca tadi, pasti orang-orang ini adalah orang-orang yang akan ketinggalan. Dan tadi saya sudah baca satu peringatan dari ayat yang kita baca, ayat 32. Ayat ini pendek ya. Apa katanya? Ingatlah akan istri Lot. Ini bukan maksudnya ayo kita ingat istri orang. Bukan itu maksudnya ya. Saudara sering ingat istri orang? Jangan ya. Ingatlah istri kita sendiri, tapi dalam hal rohani, dalam menjelang kedatangan Tuhan Yesus memberi pesanan, katanya ingat istri Lot. Kenapa? Karena ternyata istri Lot sama seperti ini tadi, sama seperti orang-orang yang hidup di Sodom Gomora, sama seperti orang-orang yang hidup di zaman Nuh. Pada waktu ada keselamatan, mereka tidak diselamatkan. Sama seperti dua orang di tempat tidur, dua orang sedang bekerja menginap, dua orang sedang ke ladang, satu orang tertinggal, satu orang di bawah, dan istri Lot adalah orang yang ketinggalan. Dan ingat, perhatikan, hati-hati, ingat istri Lot. Apa yang mau kita lihat? Istri Lot keluar nggak dari Sodom dan Gomora? Keluar. Jadi apa yang masalah dengan dia? Masalah paling besar dengan istri Lot, ya, badannya keluar dari Sodom dan Gomora, tapi hatinya nggak pernah keluar dari Sodom dan Gomora. Jadi berarti bahwa dari situ kita belajar bisa saja orang badannya nggak sama dengan hatinya, ya kan? Iya kan?
Kira-kira kamu semua badan itu sama hati itu sama? Hah? Kalau badan kita kan di sini ya kan? Di sini ya kan? Hati kita kira-kira di mana ini sekarang? Jadi kalau kita lihat contoh dari istri Lut itu, bisa saja orang badannya ke gereja, hatinya enggak. Orang Israel waktu mereka keluar dari Mesir, itu yang dewasa aja lebih 600.000. Dari yang dewasa berapa orang yang masuk ke tanah Kanaan? 2. Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena sama seperti istri Lot. Mereka itu badannya semua keluar dari Mesir, tapi hatinya nggak pernah keluar dari Mesir. Mana lebih sulit bagi Tuhan mengeluarkan mereka? Mana lebih sulit bagi Tuhan mengeluarkan tubuh mereka keluar dari Mesir atau mengeluarkan hati mereka dari Mesir? Mana lebih sulit? Untuk mengeluarkan badan mereka dari Mesir gampang. Tuhan kirim 10 hukuman bagi Raja Firaun. Udah, badan mereka sudah keluar. Tapi bagi Tuhan sulit. Bilang kiri kanan, sulit bilang. Sulit mengeluarkan hati mereka dari Mesir. Itu makanya setiap ada masalah, setiap ada kekurangan, selalu dia Mesir. Setiap ada masalah, pikirannya langsung kembali ke Mesir, karena hatinya nggak pernah keluar dari Mesir. Saya mau tanya, ada nggak di sini saudara yang dulu pernah meninggalkan tanah Karo? Jadi maksud saya gini, dulu kamu tinggal di tanah Karo, terus satu waktu kamu pindahlah, entah ke Jakarta, entah pindah ke Batam, entah kemana-mana lah, agak jauh dari tanah Karo. Lalu sekarang kamu sudah balik lagi ke tanah Karo. Nah, ada nggak kira-kira? Ada Pak Sukajaya, ada nanti Pak Sukajaya. Kemana kamu dulu pernah, Pak? Cibalungu. Oh, Cibalungu. Oh, udah dekat gitu ya. Tapi rantai itu dia di Bekasi. Waktu rantai dulu di Bekasi, pernah nggak kalau di sana selalu ingat ini tanah Karo begini Cimenang. Ingat? Enggak, saya rasa ya. Bagus sekali bawang merahnya, ingat? Enggak, bagus sekali serainya, ingat? Enggak, nggak gitu peduli. Meskipun kadang-kadang rindu kepada tanah Karo, nggak gitu peduli. Tapi saudara-saudara, coba kita lihat dalam buku Bilangan pasal 11. Ini waktu mereka sedang mengalami kesusahan, mengalami problem, mereka tiap hari mereka dapat makan mana. Lalu mereka bersungut-sungut, dia empat bagian akhir bilang, siapa yang mau beri kita makan daging? Nah, lalu ayat 5, mereka ini sudah keluar dari Mesir, mereka ini sudah ada di padang gurun berjalan menuju ke tanah Kanaan. Apa mereka bilang? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang putih, bawang merah, bawang putih.
pikiran mereka nggak pernah keluar dari Mesir, bawa perahu, timun, semangka. Mereka jauh di sana. Badan mereka sudah keluar, tapi hati mereka tidak pernah keluar. Itu yang terjadi dengan istri Lot. Badannya sudah keluar dari Sodom dan Gomora, tapi hatinya tidak pernah keluar dari Sodom dan Gomora. Akhirnya dia menoleh ke belakang. Semua kita tahu ceritanya. Akhirnya dia menoleh ke belakang. Biarpun badannya sudah keluar dari Sodom dan Gomora, akhirnya dia binasa juga. Kenapa? Karena dia menoleh ke belakang. Itu yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal yang ketiga. Coba buka Filipi pasal yang ketiga ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku melupakan semua yang di belakang. Orang yang tidak melupakan semua yang di belakangnya, sulit dia mengikut Tuhan dengan benar. Hari Selasa yang lalu saya ke Medan. Lalu karena mobil masuk di bengkel, saya pergi ke satu toko elektronik. Saudara tahu Sumatera Jaya di Jalan Gatot Subroto. Saya duduk di situ dan saya ngobrol dengan dia, dan dia cerita bagaimana dia bersaksi kepada orang, ya. Dia bersaksi tentang Tuhan Yesus, ya. Dan sampai orang itu mau, udah, aku mau percaya pada Yesus. Dan mereka berdoa, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Udah siap berdoa, orang ini bilang sama yang baru percaya, bilang, puji Tuhan, enak kalilah kau rasa sekarang. Sebab kalau kau sudah terima Tuhan Yesus, kau akan tidak judi lagi, kau tidak akan mabuk lagi. Dan waktu orang itu dengar bahwa dia tidak akan main judi lagi, dia tidak akan mabuk lagi, dia bilang, kalau itu enggak jadilah. Ya, saya bilang semua orang itu sebenarnya kalau sudah singgung dulu, biarlah sudah dia dengar firman Tuhan, nanti baru dia sadar. Tapi maksud saya, orang itu dia mau menerima Tuhan Yesus, sama seperti istri Lot mau keluar dari Sodom dan Gomora, tapi di tengah perjalanan dia teringat kembali apa yang di belakangnya, dia menoleh ke belakang dan dia binasa. Dan orang itu dia mau terima Yesus, tapi dia bilang, nggak boleh judi lagi. Aduh, aku pengen selalu main judi, nggak boleh mabuk lagi. Oh, enak kali mabuk. Akhirnya dia tidak jadi mengikut Yesus. Dan kalau Yesus datang, dia akan terhilang selama-lamanya. Tapi Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Yang lalu-lalu adalah lepas semua. Dan aku sekarang mengarahkan diri pada yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan. Dia ada tujuan baru, yaitu memperoleh hadiah. Itu panggilan surgawi. Ada suara yang memanggil dari surga. Saya menuju ke sana, saya berlari-lari ke sana. Itu Rasul Paulus. Tapi istri Lot, dia menoleh ke belakang.
lebih penting hanya melihat apa yang sudah habis di belakangnya, hartanya, ternaknya, sahabat-sahabatnya, rumahnya. Itu hanya untuk melihat, itu saja batinnya. Itu lebih penting daripada melakukan firman Allah. Saya selalu lebih percaya kepada firman Allah. Saya selalu berani mempercayakan hidupku pada firman Allah. Firman Allah lebih sanggup menjamin hidup kita. Amin. Bila kiri kanan, percayakan hidupmu pada firman Allah. Tapi sering kita ketemu dengan orang-orang yang percaya tapi tidak mempercayakan, percaya tapi tidak mempercayakan. Mungkin sudah beberapa kali mendengar saya menceritakan tentang hari Blaine itu. Waktu dia nyeberang tali di Niagara itu sampai di seberang. Dan semua orang bertepuk tangan. Dan waktu dia berkata, aku akan kembali dengan menggendong satu orang. Semua orang ore tepuk tangan. Dan waktu dia tanya, saudara percaya? Saya sanggup percaya. Betul percaya? Betul. Dia datangi satu orang, Bapak percaya? Saya sanggup. Oh percaya. Bahaya? Oh tidak. Betul percaya. Bapak mau saya gendong? Tidak. Baru-baru ini waktu Rina dulu pernah di komplek ini berapa waktu didoakan seorang anak gadis 21 tahun meninggal tadi. Dan saya diminta pimpin acara. Saya tanya orang-orang di sana, nanti Bapak turun ke sini, dek kamu menenangku. Tuh, tidak tuh. Saya tanya, tuh kamu tuh? Tuh, betul, saya percaya. Lalu saya bilang, kalau ibu bapak punya uang, 500 juta, berani nggak pinjamkan sama saya, tidak pakai surat? Pakai surat baru berani. Kenapa? Mesti pakai surat? Ya. Gua kali. Tahu kamu artinya? Gua kali. Ya, macam mana nanti. Percaya dia sama saya. Dia tidak percaya. Tapi waktu saya pinjam uangnya dalam jumlah yang besar, ternyata nggak percaya. Banyak orang sama. Dia kita tanya, soal percaya kepada Yesus percaya. Tapi waktu diteliti secara mendalam, ternyata dia tidak berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Baginya ada hal-hal yang lain. Sebenarnya baginya uangnya itu masih lebih penting. Uangnya itu masih lebih berharga dari saya. Kan gitu maksudnya. Kalau ada uang di kantong sekarang 10.000, mana lebih berharga? Uang duit itu atau saya? Menurut perasaan lu ya, menurut perasaan lu, mana lebih berharga? Uang duit itu atau saya? Uang lu atau pendeta? 10.000, Kalau uang duit itu 100.000, mana lebih penting kamu merasa? Uang duit itu atau pendeta? Masih pendeta. Kalau 100 juta? Kalau 100 miliar? Ternyata ada satu batas di mana saudara merasa, oh uang lu masih lebih penting dari semuanya. Itu yang terjadi dengan istri lu. Dan
baginya harta kekayaannya lebih penting dari firman Allah. Dia menoleh ke belakang. Dulu di sini ada seorang pemuda yang pernah didoakan. Baru awal bulan ini saya bertemu lagi dengan dia waktu ada acara pemberkatan, ada ucapan syukur pernikahan di Lubuk Pakam. Saya ketemu lagi dengan dia di sana, di gereja di sana, dan dia bilang, Bapak Pendeta, aku di sini sekarang. Puji Tuhan. Ini pemuda dalam dirinya ngeri, gitu. Banyak kuasa kegelapan kuat kali. Kalau kami doakan, kalau puasa itu, kalau ngamuk dia, kalau 5 orang laki-laki nggak bisa megangnya. Dan dia dilatih dengan ilmu-ilmu di tengah-tengah hutan di Aceh sana. Dan dia bisa membuat uang gitu ya, bisa kemudian uang 10.000, nanti bisa jadi 50.000, uang 20.000 bisa dibikin jadi 50.000 gitu ya. Kuasa kegelapan lah ya, kuasa kegelapan. Dan waktu dia di sini satu hari, waktu saya mau pergi ke satu kampung mengubur orang mati, dia tanya, mau kemana Pak? Saya bilang, saya mau mengubur orang mati. Boleh aku lihat? Boleh aku ikut? Nggak pernah aku lihat orang mati dikubur. Karena waktu dia dilatih sebagai orang jahat di hutan-hutan sana, kalau orang mati dibuang aja gitu di tengah-tengah hutan. Jadi waktu sampai di kampung itu dia duduk di samping saya. Saya bilang boleh ikut tapi nggak boleh pisah jauh dari saya, karena saya khawatir nanti ngamuk jin-jinnya itu kan. Jadi waktu dia duduk, ada satu petua gereja kita duduk di samping dia, ditanyanya siapa ini? Lalu mereka ngomong, dia dicetrakan semua ilmu-ilmunya, kemampuannya semua dulu gitu. Berapa hari kemudian waktu saya datang kemari, pemuda ini bilang, apa sih? Tadi datanglah pertua itu katanya. Ngapain? Saya bilang, ditanya gimana caranya bikin uang itu jadi banyak katanya. Ajarin aku katanya. Saya tanya, jadi kamu ajarin? Bilang, enggak lah, tapi kamu bilang enggak boleh. Harus enggak boleh ya, saya bilang. Jadi maksud saya pertua itu, gimana itu hatimu? Pertua dia kan? Kira-kira kalau Yesus datang ketinggalan, nanti terangkat dia. Merasa ketinggalan itu. Baginya uang itu lebih penting daripada firman Tuhan. Baginya harta lebih penting dari semua. Sama seperti istri Lot. Jadi gini, ibu bapak, dengar ini. Bukan saya bilang uang nggak penting. Kalau uang nggak penting kan nggak ada jalan yang kolektif, ya kan? Kalau uang nggak penting nggak kita bikin amplop persembahan. Uang itu penting, rumah itu penting, mobil itu penting, ladang itu penting, keluarga itu penting, anak itu penting, masa depan itu penting. Tapi semua itu tidaklah sepenting hal-hal rohani. Dalam hidup kita harus belajar menempatkan hidup ini sesuai dengan prioritasnya, kebutuhannya, ya kan? Kalau dalam hidup ini, semua barang tidak diletakkan pada tempat yang cocok, akan menimbulkan kekacauan. Bagaimana kira-kira kalau minggu depan di ruangan ini kita main bola? Bagaimana kira-kira? Rame apa ribut? Ribut, kenapa? Karena ini ruangan ini nggak cocok untuk tempat main bola. Kalau main bola di luar kan gitu. Jadi semua kalau tidak ditempatkan menurut tempatnya, menurut caranya, pasti menimbulkan hal-hal yang tidak enak. Hidup ini pun begitu. Kalau kita membalik-balikkan, bagi kita hal-hal duniawi lebih penting dari hal-hal rohani, itu sama seperti menempatkan hidup ini tidak pada tempatnya. Kalau hidup ini pada tempatnya, harus tanya siapa yang memberi hidup, harus tanya siapa yang menciptakan kita, yang menaruh kita di dunia ini, siapa? Tuhan. Dan jelas kalau kita tanya Tuhan, apa yang
Apa bahasa karo dahulu? Terlebih nomor 1, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain. Apa yang lain-lain? Semua yang kita cari, semua yang kita kejar, semua yang kita buru, semua yang kita pikirkan dari pagi sampai malam, semuanya yang lain-lain akan diberikan kepada kita kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu. Itu firman Allah. Persoalannya sekarang, saudara lebih percaya mana? Firman Allah atau pendapat dan perasaan sendiri? Tuhan tolong kita supaya melalui firman Allah hari ini kita diingatkan kembali. Mumpung waktu masih ada. Besok mungkin terlambat. Apalagi lusa. Tuhan adil. Dalam pelajaran atau som kita belajar, Tuhan kasih, tapi Dia juga adil. Tuhan bukan cuma kasih. Kalau kasih kayak kakek, ya kan? Kakek sayang sama cucunya, dia diinjak-injak kepalanya pun, pandai kau katanya, ya kan? Jago cucuku ini, jago cucuku ini, itu kasih. Kakek nggak pernah mau menghukum cucunya. Ada orang menganggap Tuhan seperti itu, Tuhan tidak mau menghukum kita, tapi dia lupa Tuhan itu adil. Kalau adil, yang salah harus dihukum, itu adil. Dan dalam ayat-ayat kita baca tadi ternyata Allah itu adil, meskipun Dia mengasihi kita, Dia adil. Kesabarannya ada batasnya. Ingat, gimana? Menurut saudara, kesabaran Allah ada batasnya? Ada batasnya? Ada batasnya. Cuman kesabaran Allah itu panjang. Nggak kayak kita, ya kan? Nggak kayak kita. Kesabaran Allah itu panjang. Dia suruh berdoa, buat bahtera, membuat bahtera. Dia main, masuk bahtera. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 110 tahun, 120 tahun lamanya. Allah sabar dengan orang-orang yang ada di sekitar bahtera itu. Tapi akhirnya Tuhan bilang, engkau bias. Semua bilang, engkau bias. Tutup pintu katanya, hujan dicurahkan, semuanya dibinasakan. Ingat Sodom dan Gomora tadi, Tuhan bilang sudah cukup. Dan Sodom Gomora dibinasakan. Jangan main-main dengan Tuhan. Bilang kiri kanan, jangan main-main dengan Tuhan. Awas. Tapi saya percaya kalau kita serius dengan Tuhan, nggak usah lah kita khawatir, ya kan? Serius dengan Tuhan, kita cari Tuhan. Dan kalau menurut saya sebenarnya nggak ada alasan untuk kita nggak serius. Apa sih ruginya kalau kita serius ikut Tuhan? Nggak ada ruginya. Untungnya banyak. Ruginya nggak ada. Mungkin dalam kacamata manusia kadang-kadang bodoh, ya kan? Tapi sebenarnya kalau kita tahu, kalau kita belajar dari firman Allah, nggak bodoh. Orang dunia mungkin berkata bodoh Abraham mau mempersembahkan anaknya. Tapi ternyata nggak bodoh karena dia nggak kehilangan anaknya. Orang mungkin bilang bodoh dan Sarpan mau memberikan roti itu kepada Elia. Tapi apakah dia bodoh? Tidak, karena justru melalui itu dia menerima berkat-berkat yang besar dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, ayo hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan ini kita jadi orang yang lebih serius beribadah Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan. Amin. Amin.
kita pasti tidak akan dirugikan. Mari sepanjang hari, sepanjang hidup kita selalu memikirkan kehidupan rohani kita, mempersiapkan kehidupan rohani kita untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Saya mau kita menyanyi. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali, untuk mengangkat semua orang yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh percaya. Oh, saya berharap, saya sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan supaya semua jemaat yang ada kebaktian di tempat ini, tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Tidak ada satu orang pun tertinggal. Biarpun firman Allah kata